24 jam kita jatahnya itu 200 liter. Nah kan pertanyaannya 100-nya ya antara beli Dex atau main sulap. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif ya. Kali ini bersama Om Antoni lagi ya. Halo Om. Halo. Salaman lagi, karena di video belum salaman kan. Ya, ini kita tuh waktu itu 2020 ya. Ya, awal COVID itu. COVID, belajar naik bus di sini, Yes. terus ngebalikin bus. Iya, ngebalikin bis, Ngebalikin terus bus, waktu itu nemenin ngambil unit. temen. Ya, saya dipromoin Mas Ridwan ini laku 4 unit 4 unit. dimasukin sungai. Ya, tapi yang lainnya? Ya? Yang lainnya? Kita waktu itu terus motong sekitar 120-an unit lah. 20. Ya, harga kiloan. Oh, kiloan. Berarti nggak dibeli utuh gitu ya? Enggak, potong. Oh, oke. Gitu. Tak kira kemarin habis konten untuk keluar, orang pada belinya langsung beli. Ya enggak, sebenarnya kan harganya sama. Waktu itu kan harganya emang per kiloan, walaupun yang satu wujudnya masih dibentuk body ya kan, yang lain potong. Oh iya, Gitu. zaman itu sih ya. Zaman itu Soalnya kemarin emang COVID itu transportasi kena sih banget. total. Tapi sekarang udah tinggal pulih apa lebih? Apa Kalau tetap saat kurang? ini posisi kami masih di 60% dari sebelum Pasca. pandemi. Ya. Oke. Berarti Dari belum 2019 total ya? kita masih saat ini kita masih kondisinya sekitar 60-70% lah. Belum gitu. sampai 100% berarti ya? Karena menurut saya tidak akan pulih. Kenapa gitu? Karena ada angkutan bayangan, angkutan ilegal lah. Ya sekarang banyak travel gelap ya, Betul. yang betul. warnanya hitam. Platnya hitam. Dan iya, tapi emang bener kan sekarang itu kalau kita mau buka bus aja nggak usah pakai izin kan? Saat ini sayangnya kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin PO bus segala macam nggak perlu dulu. Aduh, ini kayaknya Bener Mas Ridwan kan? mau bikin bis juga ini. Ya, saya nggak bikin bis, takut saya. Udah banyak yang ngajakin, cuma saya bilang tuh kalau nanti bus nubruk, nama gua hancur. Wah, Itu ya, soalnya kan ya itulah, nggak sesimpel itu. Betul, Bisnis transportasi betul, itu betul. banyak kerasnya juga. betul. Beliau ini bukan sembarang beliau sebenarnya. Katanya di sana itu sekarang kondisinya udah beda. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan sekalian nostalgia kemarin seperti apa Ya. dan kita lihat sumber alam sekarang nih ya. Ya. Setelah 4 tahun berarti. 4 tahun ya. Hampir. Ya, hampir 4 tahun lah. 2024. Ya. Jadi sekarang unit ada berapa, Om? Saat ini kita ngoperasionalkan sekitar 50 sampai 60 unit lah. 50 sampai 60 unit Ya. ya. Tadinya berapa sebelum Covid? Tadi sebelum Covid unit yang siap operasional tuh 100-an. 100-an. Ya, Oh. yang operasional 50-an lah. Saat ini kita operasional cuma 30, tapi yang standby itu ya separuhnya juga. Jadi kalau pas rame bisa langsung siap Bus jalan. klasik juga masih ada yang kemarin ya? Kalau bis klasik tak pertahankan. Ya satu itu warisan dari orang tua, kemudian ya ada yang sewa juga Ada yang sewa juga? buat main film, buat acara-acara kelompok gitu. Oh, oke. Ya buat main film sih pasti ya. Ya itu udah main film lebih banyak daripada saya nggak ngetop-ngetop ini. Ini tempat buat garasi beresin bus ya? Ya, ini kita sekarang persiapan buat lebaran. Jadi ngidupin bis ya, ini yang kemarin perlu overhaul, ini overhaul. Ternyata kalau lebaran itu busnya semua dikeluarin ya? Ya semaksimal mungkin lah, tapi saat ini kita kalau bis yang nggak fit 100% kita nggak keluarkan. Tapi kalau misalkan nggak lebaran, berarti yang operation ada berapa unit? 30 unit, kayak saat ini 30 unit ya. Oh, Ini jadi yang SR3. Oh, ini yang baru ya, SR3 ya? Udah ada loh. Tahun berapa nih berarti? Ini tahunnya, kalau tahunnya 2013, tapi bodinya baru kemarin, 2022. 2022, betul. Jadi cuma bodinya doang yang Ya, dibaruin ya? ya. Nah, itunya masih yang Ini lama yang waktu ya? itu Biosmart, Biosmart tuh apa? yang untuk ngelawan corona kan. Oh, Jadi tapi udahnya, dari normalin? enggak, ini tetap satu, lalu kita tetap filternya kita pasang. Kenapa nggak dinormalin? Ya, Kan lebih untung, penumpangnya lebih banyak. kan kita nggak butuh-butuh sampai segitunya. Asik. Cie. Kalau bisa spesial ngapain normal gitu. Oh iya. Nah ini busnya. Nah ini kita tinggal baru asis ya. rakit, nanti ini kita rencana juga kasih body untuk lebaran. Untuk lebaran. Ya, jadi Terus ini nanti kalau lebaran udah selesai di normalin enggak. lagi.
Enggak ya, ini kan istilah ini kasih body, udah untuk jalan. Jadi kita akan nambah 2 unit lagi armada. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk pariwisata sama juga? Pariwisata sebenarnya sama, cuma dia ada usia izinnya dulu. Oh dulu, sekarang nggak ada. Nah, bagus dong. Jadi bus lama bisa jalan dong. Ya harusnya saat ini bisa dibilang nggak ada aturan sih. Jadi siapapun yang mau usaha transportasi umum bisa dibilang bisa jalan karena nggak ada sanksi pidananya lagi. Karena pasalnya udah dihapus ya. Dihapus oleh UU Cipta Kerja. Cipta Kerja. Jadi banyak orang yang bisa berwirausaha dengan UU Cipta Kerja ya. Betul. Jadi kalau ada PO bermasalah sekarang nggak bisa dicabut izinnya. Sebenarnya mau dicabut ada izin atau nggak ada masalah. Dia tetap bisa jalan. Ya, pas banget lagi hujan. Iya. Ini gara-gara tetangganya ada yang kebakaran. Om Antoni bikin truk pemadam kebakaran. Siapa yang operasi nanti? Ya siapa aja yang di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tetangga atau sekitar yang butuh, telepon, kan kita ada security 24 jam, bisa terima. Ya kan? Jadi siapa yang di sini kalau misalkan perlu saya ya, kalau perlu ya kita bawa lah. Dulu ayah saya bawa pemadam kebakaran itu sempat 2 atau 3 kali. Punya sini juga? Punya sini juga. Oh. Tapi bukan yang ini, itu udah dipotong kemarin. Oh, makanya ini bikin lagi ya? Ya ini bikin lagi, tapi pakai pompanya lebih kecil lah. Jadi aku berencana paling nggak kita hadir lebih cepat dengan kapasitas ini pakai pompa yang sekitar setengah jam bisa nyalurin air. Jadi paling nggak meredam dikit lah, nunggu jadi datang. Semua teknisi sama orang-orang sumber alam tuh ada training buat firefighternya ya berarti ya? Belum, nggak ada. Tapi kan kita orang teknik, paling nggak satu nyalain pompa air, manturin selang kan bisa. Ya walaupun nggak sesuai standar tapi minimal pertolongan pertama. Benar. Gitu loh. Benar, ini bagus banget nih. Jadi pengen bikin juga. Ya, yang kecil lah, bikin yang kecil. Kan pakai tosa atau pakai apa. Oh iya, bisa gitu, pakai itu ya. Betul, betul. Airnya pakai air yang ini foam atau air biasa? Enggak, ini air biasa. Kalau yang di pemadam-pemadam itu rata-rata juga air biasa. Jadi, gitu? Ya, air biasa. Kecuali kalau yang di YIA di bandara itu kayaknya ada foamnya. Ya, khusus. Terus dia itu butuh pompa aja atau dia bisa ikut narik dari sumber air dari mana gitu? Pompanya nanti bisa untuk narik air sama dipompain untuk pemadam. Sehingga ini sebenarnya pakai pompa air biasa. Gitu. Kalau lagi santai bisa dipakai buat sedot tinja nggak? Nggak bisa. Nah itu, karena ini hujan ya terus banget, diajak muter-muternya pakai bus. Oh, ada ini ya segala racing. Ngeri. Kalau ngomodik bus gitu, siapa sih yang ngomodik biasanya? Ini yang modalin Mania. Seriusan? Hah? Seriusan? Hah? Mania? Iya. Jadi Mania patungan Ya. untuk ngomodik bus? Iya. Ada yang beli strobonya, ini LED-LED ini. Nah, ini kan ada LED-nya. Itu, kapan hari ada yang dipasangin basuri. Ya. Oh, jadi ini aksesoris segala macam dari Mania ya? Ya. Luar biasa. Udah kayak K-pop ya berarti ya? Makanya, saya juga heran sih. Apa yang di dalam pikirannya? Kita kan nggak mungkin masang knalpot racing di motor orang kan? Iya. Tapi itu Mania base seperti itu. Oke. Tapi ini nggak jalan yang itu? Ini nggak. Ini udah nggak jalan. Ini tinggal sisa-sisa lah. Sisa-sisa yang kemarin ya? Ya. Oh, oke. Itu. Ya, ini rumah ya? Ya. Kita ini di sini menuju ke lapangan apa? Ya yang dulu buat latihan bis, buat guling-gulingin bis, buat bakar bis di sini. Ini nggak apa nih kena daun-daun gini nih? Nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Jadi Mania itu luar biasa ya? Betul. Bis Mania dan mereka dari beragam profesi loh. Nah terus mau nanya deh Om, kan sekarang itu kan solar itu dijatah 200 liter tuh. Ya, sehari. Cukup nggak? Kalau buat trayek saya cukup. Oke. Tapi kalau buat trayek tertentu mestinya nggak cukup. Nah terus gimana tuh? Isi dex berarti? Ya mungkin ya, karena kalau misalkan 1000 km Jakarta Surabaya nih 1000 km. Kalau pakai bis yang irit aja katakanlah 1:3 itu udah butuh 300 liter. Dan itu bisa ditempuh dalam waktu 10 sampai 12 jam kan. Oke. Sedangkan dalam 24 jam kita jatahnya itu 200 liter. Nah kan pertanyaannya 100-nya ya antara beli dex atau main sulap.
Waduh, ini pinggir jurang ini. Enggak, saya cuma nanya. Oh, nanya ya? Yang jawab siapa? Aku yang kepinggiran. Ini tadinya banyak bus loh ini loh. Ya. Hilang semua ya? Di sini untuk bis, parkir bis waktu Mas Ridwan di sini pertama kali, terus kita gulingin bis kan tanjakannya ini. Itu. Sekarang udah kosong ya, song-song Udah kosong-song. Udah nggak ada Sudah lagi habis. ya. Ya, betul. Itu Ya. ada bus tuh ngapain tuh dia? Ya ini tadi kan karena ada tamu dari Klaten ya kan, jadi saya siapin bis kalau mau bikin konten barbar di sini. Itu kayaknya masih bagus busnya, masa di barbar? Ya, ini untuk untuk latihan bis. Jadi latihan kursus masih sampai saat ini Masih ada? alhamdulillah masih jalan, dan seminggu itu paling nggak ada 2 kali, 2 orang untuk latihan. Berapa sekarang kursus bus itu? Saya nggak hafal, kenaikannya nggak tinggi kok dari yang waktu COVID gitu. Masih sama ya? kurang Masih lebih sama lah, karena kita pengennya untuk edukasi kan, jadi bukan untuk full cari profit di situ, enggak lah. Oh, oke. Itu. Ini tadinya banyak banget ada bus di sini sampai ke sana-sana Ya, ya. penuh. Terus ada kemarin ada demo truk jadul gitu di sini. Udah sebagian habis sih. Dipotong-potong. Ada yang dipotong, ada yang dijual. Oh, Gitu. oke. Iya loh, kemarin itu ada gardan satu. Buat becak-becakan tuh buat olahraga waktu COVID. Sekarang udah nggak sempet. Oh. Kan anak-anak naik, tak dorong. Tapi menurut Om Antoni nih, balik lagi Yes. ke bus ya. Masa depan bus di Indonesia gimana nih? Kalau saya lihat cukup cerah ya. Buktinya saat ini semua karoseri full. Ya, Jadi kalau kita mau bikin untuk lebaran tahun 2024 udah terlambat, udah nggak bisa. paling gitu. di bekas ya. Beli second ya itu. Tapi dengan adanya sekarang orang bisa bikin usaha transportasi sekarang gitu ya, Ya. itu berpengaruh nggak sih ke perusahaan-perusahaan bus yang lama? Pasti sangat berdampak. Hmm. Karena saat ini banyak sekali bermunculan PO-PO bis yang mungkin ada 1-2 armada ya, kecil-kecil lah. Tapi kan mereka jalannya banyak gitu loh. Jadi pasti makan porsi PO-PO yang lama gitu. Cuman buat saya ya udahlah, rezeki kan udah ada yang ngatur. Ya enggak? Betul, betul. Sekarang kalau misalkan kita ikut, ini ada kurikulumnya dia? Oh enggak, tapi kita ada memang, kan kita juga tahu ada dari Hino ada pelatihan, kita ambil sebagian materinya dari situ, bahwa ini loh harus paling nggak keliling dulu ngeliatin kondisi unit seperti apa sebelum jalan, kalau indikatornya apa yang harus diperhatikan. Jadi kalau udaranya nggak ngisi jangan sampai jalan. Gitu ya. Tahu mungkin ada orang yang pengen pengen berkarir di dunia supir bus gitu ya. Ya, Sama ada juga yang dari sini jadi Loh. supir bus. di sini sudah bantu orang untuk kerja di BRT, Bus Rapid Transit itu, Oh, oke. ya di beberapa kota. Kemudian saya ketemu ada pilot yang latihan setir bis. Oh, saya pikir Dosen latihan setir gara-gara bis. Latihan setir bis di sini jadi pilot enggak ya? Oh, ada yang udah punya usaha, Nah, tapi dia bisa latihan setir bis di sini, lalu jadi sopir bis. Padahal udah punya usaha. Juga nggak masuk akal sih sebenarnya. Oke. Berarti dia waktu masih usaha dia main Euro Truck Simulator saya rasa. Setelah busnya hilang langsung jadi luas banget dari tempat ya. Terasa sangat luas ya. Terasa sangat luas. Pas ada bus itu rasanya kayak nggak terlalu luas. Pas ini ternyata luas banget. Ya. Nggak, katanya kemarin kan mau nanam singkong. Nggak jadilah. Nggak di sini. Nggak. Siapa tahu kan jadi petani singkong. Ini busnya ya? Ini bis ya untuk latihan sama, ya ini kalau tadi mau bikin konten, kalau mau. Oh. Itu kenapa Edukatif. dikasih pancingan depan? Jadi kan banyak, kalau kita ngomong edukasi safety driving ya, banyak itu bis atau pengemudi yang suka mepet banget sama depannya. Ya kan? Jadi kenapa kok tak kasih ini? Rencananya nih, Mas Ridwan kalau mau merasakan sendiri nyetir bis ini, di depan ada bis satu lagi, ya kan? Kita kasih jarak, gitu loh. Ini nggak usah nempel. Kita mau lihat kemampuan reaksinya. Kalau depan itu tiba-tiba ngerem dengan jarak segini, nyundul nggak gitu loh? Pasti nyundul. Kok serem? Ya, kalau nggak barbar nanti gimana? Iya. Itu loh. Soalnya Jadi, kalau bus itu banyak orang tuh lupa gitu. ya Dia tuh nggak bisa ngerem kayak mobil biasa. betul. Selain karena dia berat, kalau ngerem mendadak penumpang kasihan pada guling Betul. semua ke depan. Betul. Soalnya bus di Indonesia nggak pakai ini kan?
Sebenarnya regulasinya yang baru sekarang sudah ada semua. Oh, sekarang udah ada? Ya, cuma ya itu barangnya ada tapi soal dipakai atau enggak itu kan lain masalah. Tapi kalau nggak ada seatbelt tetap lulus kir? Kan kalau peraturan kan nggak bisa berlaku surut. Jadi artinya buatan sekian, katakanlah kayak Euro. Euro 4, ya udah mulai 2023 ke depan. Yang 2022 ke sana nggak diharuskan. Gitu. Jadi itu yang bus-bus baru doang ya? Ya, betul. Selama nggak pakai? Betul. Oke. Betul. Iya, ini ternyata setelah kita 3 tahunan balik lagi ke sini, ternyata sudah banyak berubah ya? Banyak berubah. Tapi saya doakan semoga Sumber Alam maju. Terima kasih. Terus menghibur kita semua dengan YouTube-nya. Sip. Dan kalau nanti jadi caleg ya, DPRD, Siap. jangan lupakan YouTube. Oh, pasti. Justru malah jadi siaran apa yang udah kita perbuat, terus bisa mungkin masyarakat netizen bisa langsung komen kan. Bisa menilai ya. Iya, betul. Nah, jadi memang cocok sih kalau orang-orang yang berada di pemerintahan itu emang orang-orang yang udah punya publisitas. Soalnya apa yang dilakukan sama dia, tahu kita ngapain. Tapi jangan sampai kita udah dapat kursi, yang tadinya kita dapat publisitas langsung tutup gitu. Enggak sih. Diem gitu kan. Banyak kan orang itu udah naik, terus tiba-tiba ya hilang di Instagram apa segala macam. Jadi kita nggak tahu dia kerjanya ngapain sih. Padahal yang dipakai itu kan duit rakyat sih, hilang ngomong. Ya tapi emang bener sih, tadi kita ngobrol-ngobrol, saya ngobrol apa, dan rencananya saya malah justru akan bikin posko setelah saya jadi. Kalau nggak jadi? Masih ada usaha kok, ngapain bingung. Kita kan orang senang. Ini berarti kalau orang dikumpulin itu dihipnotis dulu ya? Biar milih nggak? Ya enggak lah. Kan ada hipnotis juga katanya bisa. Ya, tapi enggak lah. Enggak ya? Aman. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Ya. Jangan lupa mampir ke channelnya Sumber Alam ya. Ya. Nah, di sini, seperti Hanif dan Om Antoni pamit dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Bye.